Halo para pecinta film, kembali lagi bersama Arah Rekap. Kali ini aku akan merekap sebuah film yang berjudul Spider-Man. Film ini dirilis pada tahun 2002 yang lalu, yang disutradarai oleh Sam Raimi. Yang dimana film ini bercerita tentang seorang anak remaja yang pintar dan culun bernama Peter Parker, yang hidupnya benar-benar berubah setelah mendapat gigitan seekor laba-laba yang langka, yang membuat dirinya mendapat kekuatan superhuman dan menjadikan dirinya Spider-Man. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke dalam ceritanya. Cerita ini dimulai dengan seorang remaja bernama Peter Parker. Dirinya yang terlambat, membuat ia harus mengejar bus sekolahnya. Kemudian teman Peter yang bernama Mary Jane pun menegur supir bus itu untuk menghentikan busnya, karena ia kasihan melihat Peter. Oke, untuk kedepannya kita sebut Mary Jane dengan sebutan MJ saja. Oke, lanjut. Namun di dalam, Peter kembali dibully oleh temannya hingga ia terjatuh. Setelah mereka sampai, guru di sana pun memberikan arahan kepada murid-muridnya. Kemudian kita diperlihatkan salah satu teman Peter yang bernama Harry Osborn, yang diantar dengan ayahnya Norman Osborn. Kemudian Harry memanggil Peter dan memperkenalkan Peter kepada ayahnya. Peter dan Norman pun sedikit berbicara di sana. Norman sangat terkesan akan kecerdasan yang dimiliki oleh Peter. Setelah itu mereka pun melanjutkan studi turnya dengan yang lain. Di dalam mereka diperlihatkan berbagai jenis spesies laba-laba yang langka. Peter yang ingin memfoto laba-laba tersebut kembali diganggu oleh teman-temannya. Harry yang mencoba membela pun ikut diancam, namun guru Peter datang dan menegur mereka. MJ melihat bahwa ada satu laba-laba yang hilang dari kandangnya. Setelah itu di saat MJ sedang bersendiri, Peter mencoba memanggil dan mengambil gambar dirinya untuk proyek studi turnya. Di saat sibuk mengambil gambar, salah satu laba-laba yang sebelumnya hilang tersebut datang dari atas dan menggigit Peter. Diperlihatkan juga bahwa laba-laba tersebut yang menggigit Peter merupakan spesies baru. Scene pun berpindah ke Oscorp Industries, di mana para pihak militer dan para dewan Oscorp datang untuk melihat perkembangan tentang serum yang dibuat oleh Osborn dan Dr. Storm. Dr. Storm belum berani menguji coba serum tersebut kepada manusia, karena efek samping yang diberikan, seperti efek kekerasan, agresif, dan juga kegilaan. Pihak militer pun mengatakan kepada Norman, jika ia tidak menyelesaikan serumnya dalam 2 pekan, maka pihak mereka akan menarik pendanaan yang diberikan kepada Oscorp Industries. Sepulang dari studi tour, Peter merasakan lelah dan segera ke atas untuk tidur. Di dalam kamarnya, Peter benar-benar merasakan hal yang tidak enak pada tubuhnya, dan ia langsung terkapar di bawah kasurnya. Sedangkan di tempat lain, Norman ingin segera menguji coba serumnya. Namun Dr. Storm melarangnya karena serumnya sama sekali belum sempurna, dan meminta waktu 2 pekan kepada Norman. Namun Norman tetap kekeh, karena ia tidak ingin kehilangan kontraknya. Uji coba pun dimulai. Terlihat massa otot milik Norman menambah, namun tiba-tiba Norman mengalami kejang-kejang. Dengan segera, Dr. Storm mematikan mesin tersebut dan mengecek Norman. Dr. Storm mencoba memberi pertolongan kepada Norman, yang membuat Norman terbangun dan mencekiknya dan melempar dirinya keluar. Keesokan harinya Peter terbangun. Di saat ia ingin menggunakan kacamatanya, ia merasa aneh karena dalam sekejap, minusnya hilang, ditambah otot-otot Peter juga makin membesar. Peter yang merasa dirinya banyak perubahan pun dengan semangat menuju ke sekolah. Dalam perjalanan, Peter yang melamun melihat MJ, membuat dirinya kembali tertinggal bus. Dengan terpaksa ia mengejar bus tersebut. Di saat Peter memegang kertas, tanpa sengaja kertas tersebut robek karena tertempel di tangannya. Di waktu yang sama, Harry menghampiri ayahnya yang tergeletak di lantai. Kemudian asisten ayah Harry datang dan memberitahu bahwa Dr. Storm telah tewas terbunuh. Kemudian glider dan sweetnya ikut tercuri. Di saat jam makan siang, Peter berhasil menyelamatkan MJ yang hampir terjatuh karena terpleset. Di saat kembali duduk, Peter bingung karena garpu menempel tepat di tangannya. Di saat ingin melepaskan garpu, tanpa sengaja Peter menembakkan jaringnya dan menarik nampan tersebut tepat kepada Flash, orang yang sering membuli dirinya. Flash dan siswa lainnya di sana melihat Peter yang kabur sambil menarik nampan. Di lorong sekolah, Peter tiba-tiba merasakan hal-hal yang aneh terjadi di sekitarnya, dan ia pun berhasil menghindari serangan Flash. Di dalam perkelahian, Peter dengan mudah menghindari serangan dari Flash. Flash yang terus menyerang membuat Peter memegang tangannya dan memukulnya hingga terpental. Orang-orang yang melihat Peter merasa aneh dengan dirinya. Karena hal itu, Peter segera lari dari sana. Peter pun melihat sebuah jaring yang menempel di pergelangannya, dan sesuatu tumbuh tepat di jarinya. Peter pun langsung mencoba untuk memanjat. Saking senangnya, Peter pun langsung berlarian melompati gedung-gedung. Kemudian Peter pun ingin mencoba mengeluarkan jaringnya. Dengan berbagai gerakan tangan, Peter pun akhirnya berhasil mengeluarkannya.
Di saat ingin berayun, Peter tidak bisa menghentikan dirinya hingga ia menabrak papan iklan dan terjatuh. Di malam hari, saat Peter membuang sampah, ia bertemu dengan MJ. Di sana ia sedikit berbincang tentang kelulusan mereka, mulai dari pekerjaan yang ingin dicari dan lain-lain. Setelah itu Flash datang menjemput MJ dengan mobil barunya. Karena hal itu, Peter pun segera membaca koran untuk melihat harga mobil tersebut. Perhatian Peter teralihkan dengan sebuah iklan pertandingan gulat dengan hadiah sebesar $3.000. Peter pun mulai memikirkan ide kostum yang ia gunakan di pertandingan tersebut. Keesokan harinya, Peter mencoba berlatih menggunakan jarinya, hingga Bibi May datang karena suara gaduh yang datang dari kamar Peter. Peter pun turun dan pamit untuk pergi ke perpustakaan. Paman Ben yang khawatir dengan Peter akhir-akhir ini pun ingin mengantarnya. Sesampainya di depan perpustakaan, Paman Ben mencoba bertanya kepada Peter akan sikapnya yang berubah akhir-akhir ini. Kemudian, Paman Ben juga memberikan pesan kepada Peter di masa dia menjalani masa mudanya. Paman Ben berkata, dengan kekuatan besar, datang juga tanggung jawab yang besar. Peter yang merasa digurui oleh pamannya pun marah kepadanya dan mengatakan bahwa ia bukan anak kecil lagi. Dan ia pun langsung keluar dari mobil. Bukannya pergi ke perpustakaan, Peter malah menuju ke tempat gulat yang ia melihat di koran sebelumnya. Di sana Peter mendaftar untuk pertandingan tersebut. Giliran Peter pun tiba. Ia memperkenalkan dirinya dengan sebutan The Human Spider, namun pembawa acara menyebutnya dengan Spider-Man. Para penonton di sana menyoraki Peter dan melemparinya dengan popcorn. Peter pun masuk ke dalam ring. Tiba-tiba pagar di sana turun untuk menutup ring tersebut. Peter pun berteriak ke penjaga karena ia tidak meminta pertarungan yang diberi pagar. Pertarungan pun dimulai. Peter berhasil menghindari beberapa serangan. Namun akhirnya ia berhasil diserang dengan kursi beberapa kali. Di saat Peter memiliki kesempatan, ia pun menendang lawannya hingga pingsan. Para penonton bersorak dan meneriaki nama Spider-Man atas kemenangannya. Di saat akan mendapatkan bayaran, Peter hanya mendapatkan $100. Jauh dari perjanjian. Hal tersebut membuat Peter kesal. Di saat Peter keluar, seorang perampok pun masuk. Peter yang sebenarnya bisa menjatuhkan perampok itu, malah membiarkannya lolos karena ia kesal tidak mendapatkan uang yang sudah dijanjikan. Di luar, Peter melihat polisi yang berdatangan dan warga yang sedang berkumpul. Peter yang penasaran pun mengeceknya. Ternyata di sana Paman Ben sudah tergeletak sekarat. Polisi mengatakan bahwa ia telah ditembak dan mobilnya telah dicuri. Paman Ben pun meninggal sambil menggenggam tangan Peter. Peter pun mendengar bahwa polisi sedang dalam pengejaran terhadap pelaku. Dengan segera Peter kembali menggunakan kostumnya dan berusaha mencari pelaku tersebut. Peter yang sebelumnya gagal menggunakan web swing pun akhirnya berhasil. Hingga ia dapat mendarat tepat di mobil Paman Ben yang dicuri dan membuatnya menabrak pagar. Perampok yang kabur ke tempat kosong pun tetap dikejar oleh Peter, dan ia menghajar perampok tersebut. Di saat terpojok, Peter pun teringat bahwa perampok tersebut adalah orang yang sebelumnya Peter biarkan kabur. Peter pun terdiam. Sementara itu perampok yang ketakutan pun akhirnya tersandung dan terjatuh. Bibi May mengetahui kabar tersebut pun merasa terpukul dan memeluk Peter. Scene berpindah ke tempat percobaan milik Quest Aerospace, yaitu perusahaan saingan dari Oscorp Industries, di mana jenderal militer datang untuk melihat uji coba pada alat tempur baru milik Quest Aerospace. Jenderal militer itu pun berencana untuk mencabut pendanaan Oscorp dan dipindahkan kepada Quest Aerospace. Dari jauh, tiba-tiba datang sesosok yang menggunakan glider dan menghancurkan seisi tempat di sana. Tepat di hari kelulusan Peter, ia ditemani dengan Bibi May. Kemudian datang Norman. Di sana ia mengucapkan selamat kepada anaknya dan juga kepada Peter. Norman di sana menyemangati Peter atas kejadian yang menimpa pamannya. Kemudian Harry melihat MJ yang putus dengan Flash. Pulang dari acara kelulusan, Peter segera menuju ke kamarnya. Peter di sana terlihat sedih karena merindukan pamannya. Di sana Peter merasa bersalah karena sebelumnya ia sempat bertengkar dengan pamannya. Bibi May pun menenangkan Peter dan menyuruhnya untuk ikhlas akan kepergiannya. Setelah itu, Peter membuka kotak miliknya dan melihat gambaran kostum yang ia buat dan mengingat pesan pamannya. Dengan kekuatan besar, datang juga tanggung jawab yang besar. Beberapa hari berlalu, Peter yang menggunakan kostum Spider-Man barunya pun mulai melakukan aksinya sebagai superhero menyelamatkan para warga. Banyak yang menganggap aksi dari Spider-Man sangat membantu, dan banyak juga warga yang tidak menyukai apa yang dilakukan Spider-Man karena dia dianggap membuat onar. Scene berpindah, di mana Peter yang sedang mencari pekerjaan. Ia tanpa sengaja bertemu dengan MJ. Di sana, Peter saling menanyakan kabar kepada MJ. Di sana, Peter ingin mengajak MJ untuk makan bersama sesekali. Setelah itu, Peter datang ke apartemen Harry. Di sana, Harry menanyakan
Kenapa Peter murung? Peter pun mengatakan bahwa ia baru saja dipecat oleh Dr. Connor karena ia terlambat. Harry pun meminta tolong kepada ayahnya untuk mencarikan Peter pekerjaan. Namun Peter menolaknya karena ia ingin mandiri untuk mencari pekerjaan. Peter pun melihat di koran bahwa Daily Bugle sedang mencari foto Spider-Man. Karena hal itu, Peter pun memasang kameranya dan memulai aksinya. Setelah itu, Peter pun membawa kamarnya ke Daily Bugle dan memberikannya kepada Jonah Jameson, yaitu bos dari perusahaan tersebut. Peter pun diberi $300 dan ia ditetapkan sebagai pekerja lepas dari Daily Bugle. Setelah itu, di Oscorp Industries, Norman yang mengadakan rapat akan kemajuan Oscorp pun terkejut karena para dewan yang berencana menjual perusahaan miliknya ke Quest Aerospace dan memecat Norman dari perusahaannya sendiri. Norman pun marah karena dialah yang membangun perusahaan Oscorp dari nol. Para dewan yang sudah setuju pun akan mengumumkan penjualan Oscorp tepat di festival Hari Kesatuan Oscorp Industries. Tepat di hari perayaan festival, Peter ikut menghadiri untuk meliput dan mengambil gambar di acara tersebut. Peter dari bawah melihat Harry dan MJ sedang berdoa di atas. Setelah itu, Spider-Sense milik Peter merasakan sebuah ancaman yang akan datang. Dan benar saja, dari jauh, Green Goblin pun datang. Green Goblin melempar pumpkin bomb ke arah balkon tempat Harry dan MJ berada, hingga balkon tersebut roboh. Peter pun dengan segera berlari untuk mengganti kostumnya. Green Goblin juga membunuh para dewan dari Oscorp Industries. Peter pun datang dan menendang Green Goblin. Pertarungan pun dimulai. Namun perhatian Peter teralihkan oleh MJ yang akan terjatuh. Dengan segera Peter menembakkan jaringnya ke muka Green Goblin dan menghancurkan glidernya. Peter pun berhasil menyelamatkan MJ dan menempatkannya di tempat yang lebih aman. Di apartemen Harry, di sana ia mulai memberitahu kepada Peter tentang hubungannya dengan MJ. Harry tahu bahwa Peter juga menyukai MJ, namun Peter memilih memendam perasaannya. Dan ia tidak marah sedikit pun, melainkan tetap mendukung Harry bersama MJ. Kembali ke Norman, di sana ia tiba-tiba mendengar suara yang mengajaknya berbicara. Dan ternyata suara itu berasal dari sisi jahat dirinya. Norman menanyakan siapa sebenarnya dia. Sisi jahatnya pun menjawab bahwa dia ada karena serum yang telah Norman gunakan di laboratorium sebelumnya. Kemudian ia mengajak Norman untuk menghancurkan semua orang yang menghalanginya. Di Daily Bugle, Peter dan Jameson sedang berdebat mengenai headline berita. Di sini Jameson sangat tidak menyukai Spider-Man dan memfitnahnya sebagai penjahat. Peter yang sebenarnya Spider-Man pun mencoba menepis ucapannya. Namun Jameson menyuruhnya Peter untuk keluar. Beberapa saat kemudian, Green Goblin datang dan mencekik Jameson untuk menanyakan siapa fotografer dari Spider-Man karena cuma dia yang bisa membawa Green Goblin kepada Spider-Man. Peter yang sudah menggunakan kostumnya pun datang, namun Green Goblin berhasil menembakkan gas tidur kepada Peter dan membawanya pergi. Tujuan Green Goblin membawa Spider-Man adalah mengajaknya untuk bekerja sama untuk menghancurkan kota-kota atau mereka akan tetap menjadi musuh dan terus bertarung hingga orang-orang sekitarnya ikut menjadi korban. Setelah itu, Green Goblin pun meninggalkan Spider-Man di sana. Di malam berikutnya, Peter bertemu dengan MJ yang selesai mengikuti audisi, dan ia mengajaknya makan burger bersama. Namun MJ menolaknya karena ia sudah memiliki janji makan bersama Harry. MJ pun melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba Peter melihat orang yang mulai mengikuti MJ. Dan benar saja, beberapa orang mengikuti MJ dan mencegalnya. Peter yang tidak menggunakan topengnya pun menyelamatkan MJ di sana. MJ yang penasaran akan wajah Spider-Man pun membuat Peter segera pergi dari sana. MJ pun mencoba mencarinya dan Spider-Man pun muncul di belakang MJ. Di sana MJ berterima kasih karena Spider-Man selalu menyelamatkannya. Kemudian MJ pun memberikan ciuman dan Spider-Man pun langsung pergi dari sana. Keesokan harinya, di tengah kota terjadi sebuah kebakaran di sebuah apartemen. Seorang wanita berteriak histerik karena bayinya yang masih ada di dalam. Kemudian Peter pun datang dan ia berhasil menyelamatkan bayi wanita tersebut. Peter yang di luar kembali mendengar teriakan wanita dari dalam. Dengan segera Peter kembali masuk ke apartemen tersebut. Ternyata suara wanita tersebut berasal dari Green Goblin yang menyamar. Mereka berdua pun akhirnya kembali bertarung, hingga tangan Peter terluka. Di saat mereka sedang baku hantam, terjadi sebuah ledakan. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Peter sebagai kesempatan untuk kabur. Di hari yang sama, Norman pun tiba di apartemen Harry. Di sana ada Bibi May dan juga MJ, yang sedang mempersiapkan untuk perayaan Thanksgiving. Di saat itu juga, Norman untuk pertama kalinya bertemu dengan MJ. Dari luar, Peter pun datang. Suara yang dibuatnya membuat orang-orang di dalam terkejut dan segera mengeceknya di atas. Peter pun dengan segera bersembunyi di langit-langit ruangannya. Darah Peter yang menetes pun membuat Norman kembali mengecek hingga keluar. Dari depan, Peter pun datang, dan perayaan Thanksgiving pun akan dimulai. Bibi May menyadari bahwa Peter terluka,
Ia pun langsung membuka lengan baju milik Peter. Norman yang melihat luka itu pun langsung teringat sesuatu dan segera bergegas pergi dari sana. Harry pun mencoba menghentikan ayahnya karena ia ingin ayahnya mengenal MJ lebih dekat. Namun Norman malah tidak menyetujui hubungannya dan mengatakan bahwa MJ hanya wanita yang mengejar kekayaan milik Harry. Dari dalam, MJ yang mendengar hal itu pun merasa sedih, langsung pergi dari sana. Di kediaman Osborn, Norman mulai mengetahui identitas dari Spider-Man. Kemudian sisi Goblin dan Norman berbicara melalui topeng miliknya untuk menyerang orang-orang yang disayangi oleh Peter. Dan benar saja, di malam hari Bibi May yang sedang berdoa pun diserang Norman dengan wujud Green Goblin-nya. Bibi May yang syok pun dibawa ke rumah sakit. Bibi May yang ketakutan berulang kali mengucapkan mata kuning. Peter pun mulai menyadari bahwa Green Goblin sudah mengetahui identitasnya. Keesokan harinya, MJ pun datang untuk menjenguknya. Peter pun menanyakan bagaimana hubungan MJ dengan Harry sekarang. MJ pun menjawab bahwa dirinya hanya mencintai Spider-Man. Peter yang mendengar hal itu pun sedikit tersenyum. Kemudian Peter bercerita bahwa ia fotografer pribadi Spider-Man dan sangat akrab dengan dirinya. Dan Spider-Man selalu bertanya mengenai MJ. Peter pun menjawab bahwa MJ merupakan wanita yang luar biasa. MJ yang mendengar hal itu pun terharu dan memegang tangan Peter. Harry pun tiba datang untuk menjenguk dan tak sengaja melihat MJ dan Peter berpegangan tangan. Kemudian Harry pun pulang ke kediaman Osborn dan bercerita kepada ayahnya mengenai hubungan Peter dengan MJ yang semakin dekat. Melihat putranya yang bersedih, Norman berjanji akan memperbaiki ketidakadilan yang terjadi kepada putranya. Di malam harinya, Bibi May membangunkan Peter yang kelelahan dan menyuruhnya untuk pulang. Di sana Bibi May ternyata mendengar percakapan Peter dengan MJ sebelumnya. Kemudian ia memberi Peter nasihat mengenai hubungannya dengan MJ. Seketika Peter sadar akan bahaya yang mengancam orang-orang di sekitarnya karena Green Goblin telah mengetahui identitas dirinya. Peter pun bergegas menghubungi MJ, dan benar saja, yang menjawab telepon Peter adalah Green Goblin dan mengatakan, "Can the Spider-Man come out to play?" Scene berpindah, di mana MJ terbangun di sebuah jembatan Roosevelt. Kemudian Peter pun datang. Di saat itu, Goblin memberikan dua pilihan kepadanya, yaitu menyelamatkan MJ atau kereta gantung yang berisikan banyak anak-anak. Peter pun mulai menangkap MJ terlebih dahulu, kemudian kereta gantungnya. Peter yang berusaha menahan beban pun menyuruh MJ turun ke dalam kereta, supaya kapal tongkang barang yang lewat dapat menangkap mereka. Dalam upaya menyelamatkan anak-anak dan MJ, Green Goblin terus menyerang Peter berulang kali. Namun warga di atas jembatan membantu Peter dengan melempari Green Goblin dengan barang-barang mereka. Dan akhirnya, Peter berhasil mendaratkan kereta gantung dan MJ tepat di kapal tongkang tersebut. Peter yang lengah pun dibawa oleh Green Goblin. Kemudian ia dilempari pumpkin bomb hingga terpental. Green Goblin pun melanjutkan serangannya kepada Peter yang sudah lemah. Serangan demi serangan, Peter tahan dan akhirnya ia berhasil membalikkan keadaan dan memukul Green Goblin hingga ia menyerah dan membuka topengnya. Peter pun terkejut karena Norman Osborn lah yang menyebabkan kekacauan selama ini. Norman mencoba meyakinkan Peter bahwa ia telah dirasuki Goblin sembari dirinya mengaktifkan glidernya. Peter yang memiliki Spider Sense pun berhasil menghindari glider tersebut dan Norman tertusuk glidernya sendiri. Sebelum kematiannya, Norman menyuruh Peter untuk tidak memberitahu Harry. Setelah itu Peter membawa jasad Norman balik ke rumah Osborn. Harry yang melihat pun berasumsi bahwa Spider-Man lah yang membunuh ayahnya. Di pemakaman Norman Osborn, Peter menemani Harry atas kejadian yang menimpanya. Dan Harry berjanji, pada suatu hari dia akan membalas dendamnya kepada Spider-Man. Harry kemudian berterima kasih kepada Peter karena dia mau menemaninya di saat dirinya telah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Setelah pemakaman selesai, Peter menghampiri makam pamannya. Kemudian MJ menghampiri Peter dan memeluknya. Di sana MJ mulai mengungkapkan bahwa dirinya mulai mencintai Peter. Mendengar itu, Peter berkata bahwa ia akan selalu berada di sisi MJ dan selalu menjaganya, namun ia tidak bisa membalas cinta MJ karena ia takut bahaya yang akan menimpa MJ. Kemudian Peter menjauh dari sana, dan film pun diakhiri dengan Peter bergelantungan sebagai Spider-Man. Tak terasa, tanpa kita sadari, kita sudah berada di ujung cerita. Aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan aku bercerita dari awal hingga cerita berakhir. Nah, buat kalian yang memiliki rekomendasi film lainnya, bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke, aku D dari channel Rekap pamit. Bye!